teman RKN dimanapun berada, kembali lagi kita dalam acara diskusi titik temu. Hari ini itu adalah kalkulasi koalisi partai politik menjelang pemilu 2024. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, di studio bersama kami sudah hadir 3 narasumber yang sangat berkompeten, dan kali ini kita mencoba meneropong atau menakar koalisi partai politik oleh sejumlah pengamat atau peneliti yang selama ini mereka mengikuti betul secara mendalam soal bagaimana peluang calon-calon presiden yang akan bertarung di 2024 dan juga kemungkinan koalisi yang akan dibangun menjelang 2024. Nah, untuk itu bersama saya di studio telah hadir di sebelah kanan saya ini Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan adalah peneliti Litbang Kompas. Mas, apa kabar? Baik, Mas Bastian. Ya, Mas, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara diskusi titik temu pada hari ini. Siap, Mas Bastian. Ya. Lalu kemudian di sebelah kiri saya ini adalah Mas Kennedy Muslim. Saya panggil Mas Ken aja ya. Benar. Ya, Mas Ken adalah peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Bastian. Terima kasih. Ya, senang ya bisa bergabung. Senang sekali Dalam acara obrolan kita. Nah, nanti ada juga seorang pengamat yang juga tidak asing buat kita, Mas Aditya Perdana. Dia adalah Direktur Puskapol Universitas Indonesia. Nanti sebentar lagi akan bergabung. Nah, saya ingin menggali dari Mas Yohan, apa sih yang menarik dari survei Kompas gitu ya? Karena saya tahu Kompas selalu melakukan survei secara berkala. Kira-kira apa yang menarik dari survei yang dilakukan oleh Kompas? Baik, terima kasih Mas Bastian. Litbang Kompas secara berkala memang melakukan survei ya setiap 3 bulan sekali. Jadi kita memang, karena kita ini basicnya tetap sebagai lembaga media, tentu dalam konteks memberikan informasi, memberikan edukasi ke publik soal bagaimana konstelasi politik menjelang 2024. Dan ini bukan hal yang pertama, sejak pemilu, khususnya sejak pemilu 2014 ya, kita melakukan survei tatap muka secara nasional. Sebelumnya kita di era Pak SBY sebelum pemilu 2014 itu kita lebih banyak survei lewat telepon. Jadi sejak 2014 kita secara berkala tiap 3 bulan sekali, mungkin selama pandemi kemarin sempat 6 bulan sekali, kita sudah mulai, karena pandemi sudah relatif melandai, kita sudah mulai lagi kembali ke ritme tiap 3 bulan sekali. Nah, di survei kami yang terakhir pada Juni kemarin yang sudah dipublish, memang ada 3 tema yang kita kerap kemukakan. Yang pertama soal evaluasi kinerja pemerintahan, yang kedua elektabilitas partai, dan yang ketiga elektabilitas calon presiden. Nah, ketiga itu sebenarnya punya relasi benang merah kalau dalam konteks kami sebagai lembaga media ya. Jadi publik ingin tahu bagaimana approval rate terhadap kinerja pemerintahan. Publik juga ingin tahu bagaimana pamor kerja partai politik, dan tentu proyeksi soal calon presiden di 2024 nanti. Khusus tema kita sore hari ini terkait partai, memang hasilnya memang semakin penguatan kelompok partai di papan atas. Kalau kami sering pakai kategori papan atas itu di atas 10% misalnya. Oke. Ini sebelumnya memang didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Nah, di survei Kompas sebenarnya sejak Januari kemarin
Partai Demokrat itu mulai bergeser ke kategori ini gitu ya. Ada kenaikan sekitar 1-2% lah, Partai Demokrat itu masuk kategori ini. Jadi sementara partai-partai menengah ini kami kategorikan partai-partai yang di atas ambang batas parlemen tapi di bawah 10%. Mereka ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Nah, dua partai yang juga berada di parlemen, misalnya PAN dan P3, sebenarnya mereka masuk kategori ini tapi kelas yang di bawah tiga partai yang tadi. Jadi konstelasinya memang sejauh ini tidak jauh berbeda dengan survei kita di Januari kemarin, Mas Bas. Jadi ada pola yang relatif ajak bahwa 2 tahun ke depan menjelang pemilu, jika tidak ada dinamika yang begitu ekstrim gitu ya, rasanya mungkin pola komposisi konfigurasi partai terkait potensi elektabilitasnya ini bisa menjadi gambaran awal gitu. Nah, menariknya terkait relasinya dengan bursa calon presiden, kami menemukan ada pola bahwa pemilih-pemilih partai ini cukup mempertimbangkan calon presiden yang diusung oleh partai itu. Oh gitu ya. Jadi ada korelasi. Ada korelasi. Jadi misalnya ada sentimen, ada dua split voting gitu ya. Jadi pemilih ini akan mempertimbangkan apakah tetap memilih partai pilihannya terkait dengan capres yang diusung oleh partai itu. Jadi kalau partai atau capres yang diusung itu tidak dikehendaki oleh pemilih, oleh responden dalam konteks ini ya, dia berpotensi bisa melakukan dua hal. Yang pertama itu tetap memilih partai itu, tapi tidak mengikuti pilihan capres dari partai itu, artinya dia independen milih capres yang lain. Yang kedua ada semangat resistensi. Jadi dia akan melawan, tidak akan memilih partai itu karena partai itu telah mengusung seorang capres yang dia benci, tidak dikehendaki gitu ya. Gitu ya. Jadi ada dua pola itu. Ada dua pola itu. Memang pola yang pertama berapa persen? Pola yang lebih dominan pola kedua, Mas Bes. Jadi semua tapi ini terjadi di semua partai ya, semua pemilih partai. Meskipun beberapa partai cukup menonjol karena memang secara jumlah respondennya, jumlah N-nya mungkin lebih gede dibandingkan partai-partai yang lain. Jadi secara analisis cross tabulasi mungkin tidak bisa kita samakan ya, sama ratakan karena memang jumlah respondennya tidak begitu signifikan. Artinya itu sih temuan kami di survei Juni ini ketika dikontekskan dengan bursa calon presiden yang diusung partai, referensi pemilih itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh siapa sosok calon presidennya. Nah, artinya kalau bisa kita simpulkan, partai harus hati-hati dengan calon presiden yang diusungnya. Kalau salah pilih, ini akan bisa menggerus potensi elektoral dari pemilihnya, bahkan pemilih loyalnya ya. Oh gitu, oke. Ini penting sekali. Partai harus berhati-hati dalam menentukan calon. Nah, saya ingin ke Mas Kenny, kan Pak Indikator juga sering melakukan survei. Yeah. Tadi kalau Kompas dia menemukan ada pola, ya ada pola. Dan dari pola yang ada itu kecenderungan tadi ada dua hal yang ditemukan. Nah, kalau indikator bagaimana melihat dari survei-survei yang dilakukan? Ya, terkait dengan angka-angka dan juga data-data yang ditemukan oleh survei Kompas itu juga dikonfirmasi dengan survei kami yang terakhir dirilis publik di bulan Mei gitu ya. Jadi terkait dengan urutan partai maupun urutan capres 3 nama teratas itu masih sama, maksudnya mungkin peringkat Pak Prabowo kalau di Kompas itu masih nomor 1, di kami temukan di bulan Maret itu nama Pak Ganjar sebenarnya sudah mulai melewati nama Pak Prabowo, meskipun ini, masih margin of error. Oke, jadi indikator survei terakhir itu di bulan Maret ya? Mei. Oh, bulan Mei. Ya, tapi kita temukan di bulan Maret sebenarnya sudah terjadi cross gitu. Oh, sudah terjadi cross. Sementara meskipun masih di batas margin of error itu. Oh, ini indikator Mei, kalau Kompas di bulan awal Juni ya. Jadi kira-kira waktunya juga nggak terlalu beda jauh ya. Oke, lanjut Mas, lanjut. Oke, secara angka dan juga urutan itu memang tidak berbeda jauh dan saya bisa mengkonfirmasi data di Kompas juga sama dengan data yang kita temukan. Namun kita hari ini membahas soal koalisi. Jadi saya ingin mengambil benang merah bahwa kita bisa melihat bahwa partai-partai sekarang ini
sedang menerapkan semacam strategi yang sering kita temukan, itu namanya itu kalau kita Mas Sebastian pernah dengar cerita prinsip Goldilocks gitu. Goldilocks principle ini kan bisa ditemukan di berbagai disiplin gitu ya. Oke. Ini terinspirasi dari cerita dongeng anak-anak di Inggris di abad ke-19 gitu. Di mana cerita terkait dengan seorang anak gadis yang tersesat di hutan dan masuk ke rumah 3 ekor beruang, di mana 3 ekor beruang itu sedang mencari madu di luar. Kemudian dia mencicipi bubur yang sudah dimasak oleh 3 beruang itu, 3 jenis bubur. Kemudian dia mencoba bubur pertama terlalu panas, bubur kedua terlalu dingin, bubur ketiga itu pas gitu. Jadi prinsip Goldilocks ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa di dalam disiplin ilmu atau sistem apapun termasuk di politik, sebuah sistem akan mencari the right temperature gitu loh, dalam menjalankan strategi mereka untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu loh. Oh gitu. Jadi sekarang sedang sedang mencoba bubur nih. Ya, sedang mencoba bubur. Bisa kita lihat dengan misalnya manuver yang kemarin yang cukup seru kan, meskipun saya nggak menganggap serius itu, di penjajakan koalisi PKB dan PKS gitu loh. Betul ya. Nah ini kan kalau kemudian, di dalam prinsip Goldilocks kan, ini akan dicoba dulu apakah ini terlalu ekstrim gitu loh. Dan ternyata udah muncul gitu penolakan di bawah koalisi semut merah ini, ada muncul PKB merah gitu. Nah itu salah satu contoh ketika partai mencoba itu, dan untuk PDIP juga sama gitu. Mungkin kemarin ada pernyataan dari Sekjen, kita menutup pintu, tidak mungkin berkoalisi dengan PKS dan Demokrat gitu. Nah itu juga secara tidak langsung Mas Hasto sebagai Sekjen memagari gitu. Oh, artinya jadi dia ini sudah jelas nih bubur yang ini. Oke. Nanti bubur ini terlalu ekstrim gitu buat kita gitu. Oke, Mas Kenny, kita akan lanjutkan diskusi kita ini. Nah, saya ingin ke Mas Adit dulu. Mas Adit, ini 2 lembaga yang melakukan survei, lembaga yang sangat terkenal, itu sudah menyampaikan hasil surveinya dan gambaran mereka tentang baik partai politik maupun orang-orang yang disebut-sebut untuk maju di 2024. Nah, bagaimana Mas Adit sebagai pengamat melihat dari survei-survei yang ada yang dilakukan oleh sejumlah lembaga ini? Oke, terima kasih Bang Bas ya. Saya pikir ini masih dinamis ya, teman-teman lembaga survei ataupun indikator ataupun Litbang Kompas akan selalu mengatakan ini selalu dinamis. Sampai hari H pemilihan presiden pasti akan dinamis. Yang kedua, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini kondisinya memang akan menjadi sangat berbeda. Berbeda dalam konteks bahwa Pak Jokowi tidak akan lanjut gitu ya. Terus yang kedua adalah ada kondisi di mana situasi semua calon itu punya peluang yang relatif hampir sama. Saya ingin mengatakan itu karena kalau melihat dinamikanya hari ini yang sudah dimulai, itu pertarungan kalau menurut prediksi saya akan lumayan sengit gitu ya. Karena siapapun punya peluang itu, karena tidak ada istilahnya kalau pemilu 2019 atau 2014 kan orang akan melihat L4 itu loh Bang. Lu lagi gitu ya. Nah ini kita akan melihat peluang di mana kemungkinan muncul calon-calon baru yang tidak berasal dari masa lalu. Kalaupun seandainya Pak Prabowo mau ikutan lagi, ya mungkin calonnya hanya Pak Prabowo gitu ya. Sisanya itu kan calon-calon baru, dan saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bukti dari bahwa demokrasi lokal kita itu sudah berkembang dengan sangat baik. Artinya kita akan, kemarin kan kita mulai dengan Pak Jokowi untuk naik dari kepala daerah menjadi presiden gitu ya, dan ini kemungkinan akan diikuti dengan cara yang sama. Ada gubernur Anies, ada gubernur Ganjar, ada gubernur yang lain gitu yang mungkin akan bertarung. Jadi artinya kita punya pola di mana kepemimpinan politik kita itu di Indonesia itu relatif baik gitu ya Bang. Oh, jadi ada tren di mana dia dari bawah gitu
Jadi berjenjang itu yang saya melihat ada satu hal yang positif dan menurut saya itu harus dijaga buat demokrasi kita. Calon-calon ini yang mau maju ini juga dari menteri. Ya, jadi artinya kan peluang itu terbuka lebar dari eksekutif di level nasional ataupun di tingkat lokal. Jadi dari sisi itu menurut saya kita harus membuat satu sikap yang optimis dulu bahwa kita nggak usah meragukan bahwa masa depan kepemimpinan nasional itu ya banyak calonnya gitu. Jangan kemudian ya itu aja gitu. Jadi dari suatu proses yang kita lihat sekarang ini sudah inilah jalan on the track lah ya. Oke, nah sebelum kita ngomong ke calon presiden, itu kan pertarungannya ini ada 2 babak nih kalau saya lihat. Babak pertama itu bagaimana partai-partai ini rame mencari calon dan juga membangun koalisi. Nanti pertarungan berikutnya setelah sudah ada calon yang resmi. Jadi ini, nah tapi Anda bagaimana melihat? Ini kok kelihatannya yang sibuk sekali ini justru partai-partai sekarang. Dan belum ada yang betul-betul jelas koalisi yang mau dibangun. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat ada pola yang menariknya adalah kalau mungkin 2014, 2019 atau bahkan dulu sebelumnya Pak SBY di 2009 gitu ya dan sebelumnya itu kan kecenderungan pencalonan itu koalisi partai politik itu rame itu 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya atau paling lama 6 bulan sebelumnya. Jadi cocok-cocokan tadi yang disebutkan mencicipi bubur dan segala macam itu kan ramenya 6 bulan sebelumnya. Tapi ternyata hari ini kita melihat ada tarikan yang cukup panjang, Bang, bahwa ini dilakukan 2 tahun sebelum pemilihan presiden. Dan artinya saya menduga bahwa partai-partai ini ingin istilahnya mempersiapkan diri jauh lebih matang gitu ya, dengan pencocokan-pencocokan yang tadi dimaksud itu, atau memang ada pelajaran-pelajaran yang saya pikir mereka sudah dapat di pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Bahwa ketika menjelang hari pencalonan gitu ya, chemistry itu bisa jadi nggak cocok ke pas belakang ketika kampanye gitu ya. Ternyata kalau mau ditarik lebih panjang mungkin chemistry-nya jauh lebih enak dibangun dari awal. Ini dugaan saya. Kita masih ini ya. Karena kita masih menduga. Ini gitu pertarungannya masih jauh, tapi sekarang udah rame. Ini yang kita lihat bahwa ternyata mereka mungkin sedang mencocok-cocokannya sekarang gitu ya, mencicipinya sekarang, mencicipi bubur kalau kata Mas Ken tadi ya. Jadi menurut saya ini juga menarik untuk dilihat ada apa gitu ya. Oh ya, untuk tanya ada apa kita coba tanya ke Kompas nih ya. Iya Mas, ini masih jauh nih pertarungan. Kalau pemilu beberapa tahun yang lalu 2019 kan betul tadi yang dibilang, itu partai-partai politik mendekati penetapan calon baru mulai huru-hara kan. Ini kok ini jauh-jauh hari. Apakah ini bagaimana Kompas melihat ini? Apakah ini bagian dari strategi merebut calon? Atau ini strategi untuk saling mengunci nih? Gimana Kompas melihat? Iya, pengalaman koalisi di 2014 dan 2019 seperti yang Mas Adit bilang, ini kan ibarat kawin paksa gitu ya. Jadi orang ibarat kita harus kawin paksa, kan itu mau nggak mau memang harus kawin gitu loh ya. Tapi ketika setelah proses akad nikah, akad kawin, ketahuan tidak kecocokannya. Nah, dugaan saya ini proses bagaimana kalau ini proses masa ta'aruf politik ya antar partai-partai sebenarnya. Ibarat ini pacarannya itu masa pacarannya jangan kawin dulu nih, kita pacaran dulu nih. Nah, menghitung, mengkalkulasi. Tapi saya pikir dalam proses kalkulasi itu ya otomatis inherent di situ calon presiden siapa yang akan diusung menurut saya. Nggak mungkin ketika kita koalisi sepakat nih, masih bingung calon presidennya siapa. Ini seperti halnya yang koalisi Indonesia Bersatu. Dia yang paling pertama mengdeklarasikan koalisi. Tapi tidak masih bingung siapa calon presidennya. Sebaliknya Nasdem yang belum tahu koalisinya sama siapa sudah membatasi 3 nama itu. Jadi menurut saya Bang Bas ini sebenarnya positif buat publik ya. Jadi publik itu dapat referensi jauh-jauh hari soal. Tapi kalau bagaimana jadi referensi belum ada yang jelas begitu? Setidaknya kan tahu nih ini partai mana yang konsisten dan tidak konsisten. Di hasil jajak pendapat kita itu ya yang
pekan kemarin awal Juni ini lewat telepon, beda dengan survei tatap muka, kita menguji soal koalisi yang setengah dilakukan partai-partai ini. Yakin nggak sih publik itu koalisi yang dibangun saat ini yang sudah terbentuk dalam konteks ini KIP itu akan langgeng gitu loh ya sampai 2 tahun ke depan? Lu nggak yakin kan? Banyak ngomong nggak yakin. Oh gitu. Ragu. Sementara Nasdem yang sudah menyampaikan 3 nama, nah itu belum koalisi juga kan? Dia Nasdem hanya mengeluarkan 3 calon bakal presiden yang layak diusung oleh partai mereka gitu loh. Jadi publik ragu-ragu mana nih yang diusung? Mana yang diusung belum tahu juga. Belum tahu juga. Ini kan strategi Nasdem sebenarnya. Oh gitu ya. Untuk melempar ke publik bagaimana kemudian respon publik terhadap Nasdem. Kita tahu rekam jejak partai Nasdem adalah partai yang pertama langsung mengeluarkan dukungan ke capres. Dan dia itu sebenarnya strategi ini cukup positif bagi elektoral Nasdem. Dulu 2014 partai yang pertama mengeluarkan nama Jokowi itu Nasdem. Oh Nasdem. Jadi misalnya yang lain misalnya di Pilkada Jabar partai pertama yang mengeluarkan nama Ridwan Kamil itu juga Nasdem. Oh, jadi Nasdem ini selalu satu bacanya, ini memang strategi Nasdem untuk kemudian mendapatkan insentif elektoral dengan kemudian mengeluarkan nama dengan lebih awal gitu. Oke. Ya, saya ingin ke Mas Kenny dulu. Mas Kenny, Mas Johan bilang ada 2 partai dengan pola yang berbeda. Ya. Satu, ada koalisi yang sudah deklarasi sejak awal, tapi belum berani menyampaikan siapa calon presidennya. Lalu kemudian ada partai yang sudah berani menyampaikan calon presidennya, gitu, tapi belum jelas nanti dia berkoalisi dengan siapa gitu. Nah, sebetulnya ini strategi apa nih yang Anda lihat? Karena ini pemilu masih jauh nih 2024, tapi sekarang ini sudah hiruk pikuk partai politik atau elit partai ini udah rame nih. Tapi hiruk pikuk ini membingungkan. Anda melihatnya seperti apa? Kan awal mulanya kan disebabkan oleh presidensial threshold kita yang sangat tinggi gitu ya. Oke. Itu yang menjadi faktor kenapa dari sekarang penjajakan itu ditarik jauh-jauh hari gitu ya. Jauh hari gitu loh, untuk mencari chemistry segala macam. Kemudian kan terkait dengan strategi yang tadi Mas Johan juga udah katakan, ada Mas Sebastian juga bilang ada partai yang sudah mengumumkan 3 nama capres yang akan diusung oleh partai mereka di awal gitu dari sekarang seperti Nasdem. Ada juga yang mengumumkan koalisi dulu meskipun capresnya belum jelas gitu. Ya ini bagian dari strategi politik dari masing-masing partai. Kalau kita bedah dari sisi strategi Nasdem gitu, ada 2 bacaan gitu. Bisa ada yang membaca bahwa ini bagian dari bargaining position Nasdem. Apakah nantinya mereka ketika mereka nanti yang sekarang sudah intens mereka jajakin kan koalisi dengan PKS dan Demokrat gitu loh, yang dalam 2 hari berturut mereka terima di kantor Surya Paloh di Nasdem Tower gitu. Nah ini kan satu bacaan ini oke, berarti Nasdem ini meskipun partai koalisi pemerintahan tapi yang mereka intens berkomunikasi justru 2 partai oposisi gitu loh. Nah ini satu bacaan bahwa titik temunya 3 partai ini mungkin ada terkait dengan capres itu di Pak Anies Baswedan ya, karena ketika kita membedah dari data pendukung masa akar rumput PKS itu sudah lumayan ngeblok ke Pak Anies gitu. Meskipun kalau di Nasdem itu masih agak terpencar ya antara Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo gitu loh, terkait dengan pemilih Nasdem gitu di bawah. Tapi ini merupakan satu strategi. Jadi ketika apabila nanti pada saatnya Nasdem mengusung Anies bersama dengan PKS terutama dan juga mungkin Demokrat gitu sebagai partai oposisi, ini udah clear nih, Anies ini kan representasi dari kandidat anti Jokowi saat ini. Kita bisa bedah dari masa pendukungnya dari sisi demografi dan juga wilayah itu, masa pemilih yang mendukung Pak Anies ini memang masa pendukung yang pada tahun 2019 tidak memilih Pak Jokowi gitu loh. Oh gitu. Nah, tapi kan ada Prabowo. Semenjak Pak Prabowo masuk ke koalisi pemerintah itu kita temukan
tren yang jelas bahwa suara Pak Prabowo ini bocor ke Pak Anies gitu loh. Oh gitu. Terutama dengan suara basis Muslim kanan ya maksudnya. Jadi itu makanya ini menarik. Jadi Pak Anies ini juga merupakan musuh utama Pak Prabowo sekarang, karena Pak Prabowo sendiri suaranya itu semenjak dari pemilu 2019 terus turun gitu loh maksudnya. Oh gitu. Jadi yang terancam dengan majunya Anies ini sebetulnya Pak Prabowo ya? Ya. Karena menggarap karena pemilih yang suara relatif sama. pemilih Muslim yang tadinya loyal ke Pak Prabowo sekarang udah mulai bocor gitu. Udah bergeser. Jadi mulai bergeser. yang punya kepentingan untuk suara anti pemerintah yang dulu ngeblok ke Pak Prabowo sekarang sudah beralih ke Pak Anies gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kalau mau menang di antara dua itu mesti berusaha untuk satunya tidak maju dong. Itu strategi besarnya seperti itu. Ini strategi gitu. Nah, saya ke ini dulu, ke Mas Adit dulu. Mas Adit, dari survei yang ada, itu ada 3 nama yang selalu ada di 3 besar calon presiden. Itu kalau Kompas hasilnya itu Ganjar nomor 1. Pak Prabowo. Prabowo nomor 1. Kalau indikator itu Ganjar nomor 1 ya. Ya, meskipun masih margin error ya. Nah, margin errornya itu. Lalu kemudian si Anies selalu di nomor 3. Nomor 3 ya, selalu di nomor 3. Menurut Mas Adit, dari 3 nama ini, itu kemungkinan yang akan dicalonkan itu sebetulnya semuanya akan dicalonkan oleh partai politik, atau hanya salah satu dari 2, atau hanya 2 dari 3? Saya menduga bisa lebih. Ya? Saya menduga bisa lebih dari 3. Oh, bisa lebih dari 3. Oh gitu ya. No, kalau lebih dari 3 artinya koalisi kita lebih dari 3 juga dong? Ya, ini kan baru dugaan. Ya saya yakin kalau para lembaga survei ini kan bisa saling mengkotak-atik dengan siapa gitu ya. Artinya kalau misalkan mau dikotak-atik berdasarkan perolehan suaranya partai dan terus kemudian dengan perolehan suaranya calon presiden itu mungkin bisa 2, 3 atau mungkin 4. Oke, menurut Anda berapa yang mungkin? Bisa 3, bisa 4. Bisa 3, bisa 4. Kalau 3, kira-kira siapa aja? Dan koalisinya mana aja? Enggak, hitungan-hitungan itu mereka lah yang kalau yang pengamat, kalau pengamat kan bebas ke dia. Enggak, karena saya nggak pegang data, Bang. Oh gitu. Ya, Tapi dari nama yang ada kan dari hasil survei ini 3 nih yang 3 teratas. Nggak, kalau 3, saya punya dugaan gini, Bang. Pertanyaannya kemudian adalah 3 atau 4 nama ini, di antara nama-nama yang beredar ini, kemungkinan akan positif jadi calon presiden, iya atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Karena bisa jadi di antara partai politik pasti nanti di ujung akan ada yang saling mendinai, ada yang saling menguburkan dari calon-calon yang lain. Oh gitu. Saya lagi menduga saja, ya, karena pencocokan-cocokan ini kan belum selesai, gitu ya. Mungkin saja 2, mungkin saja 3, atau bahkan juga 4. Kecenderungan, kalau melihat hiruk-pikuk politik sekarang ini kecenderungannya 3 koalisi atau 4 koalisi? Kalau ditanya preferensi pribadi saya bicara jangan 2. Oh jangan 2. Oh jangan 2. Sebaiknya berapa? Ya bisa 3 atau 4 gitu. Oh gitu. Agar kompetisinya itu menurut saya adalah lebih apa namanya, kan ya tadi disebutkan oleh Mas Kennedy, kita punya problem dengan presiden threshold ya. Artinya dengan batasan PT itu menurut saya adalah memang itu menghambat kita gitu ya. Artinya kalau saya pribadi berharap calon sebanyak-banyaknya. Agar kemudian publik, masyarakat kita itu benar-benar diedukasi oleh elit-elit politik bahwa mereka punya pilihan yang banyak. Oh, jadi kalau preferensi dua pemilu kita itu kan hanya 2, dan itu menurut saya itu terbatas, dan itu apa namanya? Itu kan hemat. Itu hemat menurut mereka, menurut para elit politik gitu ya. Tapi buat kami kita yang ingin agar publik itu punya pilihan yang banyak dengan ya, kalau soal tawaran program menurut saya kadang-kadang itu kan basa-basi gitu ya. Tapi pilihan yang beragam itu menurut saya akan menjadi lebih mencerdaskan ketimbang hanya 2. Oke. Gitu. Nah, ke Mas Adit, ya. Menurut Mas Adit ini koalisinya nanti apa? 2, 3 atau 4? Menurut saya. Ya. Sebelum ke situ ya benar, saya akan bilang jumlah koalisi nanti akan sangat bergantung pada dinamika internal koalisi pemerintah sekarang, Pak.
Karena sekarang kan yang di luar hanya Demokrat dan PKS gitu. Ya, ya, ya. Dan itu tidak cukup untuk mengusung capres sendiri gitu. Oh, untuk kalaupun menjadi PKS dan koalisi Demokrat sendiri, gitu. bangun Ya. koalisi sendiri itu nggak cukup. Ya, tidak cukup. Jadi dinamika internal di dalam koalisi pemerintahan ini saat ini itu yang akan menentukan jumlah koalisi nanti. Itu makanya kemarin waktu reshuffle menteri itu analisa saya ini bagian dari strategi Pak Jokowi untuk mengatur kestabilan di antara koalisi pemerintah ini. Makanya Pak Zulkifli kan dijadikan Menteri Perdagangan gitu. Tapi kalau kita ikut ya koalisi pemerintahan sekarang ini berarti calon presiden cuma satu dong. Karena yang di luar pemerintahan kan nggak cukup. Tapi kan bisa dua poros. Bisa dua poros. Tapi ini poros all the president's men. Oh gitu. jadi dua poros, dua-duanya orangnya Pak Jokowi, Ya, maksudnya sangat begitu? Mungkin kan maksudnya. Kalau misalnya dengan komposisi saat ini, kalau misalnya Demokrat dan PKS tidak bisa membangun poros sendiri, ya poros otomatis terbentuk hanya di dalam koalisi pemerintahan itu sendiri. Gitu. Kira-kira yang akan keluar dari koalisi pemerintahan yang mana? Dari berapa partai yang ada sekarang? Saya belum bisa prediksi kalau itu. Nah, itu karena ini bab masih terlalu awal kan, masih awal ya? mencicipi bubur. Oke, jadi kita cicipi bubur dulu untuk mengetahui panas dan dinginnya. Kalau menurut bacaan Kompas ya, ini kan Kompas ini biasanya kalau dia melakukan prediksi, analisis itu biasanya mendekati kebenaran. Waduh. Ya. Menurut bacaan teman-teman Kompas, kemungkinan koalisi kita di 2024 ini ada berapa? Kira-kira ada berapa koalisi gitu? Ya tadi yang sebenarnya secara normatif kalau kita lihat mengacu pada ambang batas presidensial, ambang batas presiden kan 20%. Secara normatif 4 koalisi itu memungkinkan dengan syarat PDIP memang sendirian ya tanpa harus berkoalisi. Artinya 4 koalisi itu bisa PDIP sendiri, koalisi Indonesia Bersatu yang real sudah ada, sudah dideklarasikan. Kemudian koalisi yang saat ini beberapa hari ini kemudian intens pertemuannya. Kalau kita baca itu proyeksi sebuah koalisi sendiri antara Nasdem, Demokrat dan PKS sendiri bisa. Kemudian potensi 2 partai antara Gerindra dan PKB itu sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Kalau memang tadi ya rujukannya normatif komposisi perolehan kursi 4 koalisi itu. Oh, artinya bisa, tapi berarti bisa kita baca. Berarti PDIP sendiri. Asumsinya sendiri tentu karena kalau memang 4 ya otomatis PDIP harus sendiri karena komposisi perolehan kursi tadi kan. Atau 3, kalau 3 otomatis yang satu kan sudah jelas nih KIB. Ya kita ngomong yang sudah betul. Yang sudah deklarasi lah ya. Deklarasi yang kedua gerakan-gerakan komunikasi politik intensitas antara Nasdem, Demokrat dan PKS itu satu koalisi sendiri. Tinggal kemudian partai-partai yang saat ini yang belum antara PDIP, Gerindra dan PKB. Oh, yang sudah menyebut aja satu koalisi. Ya, yang sudah menyebut kalau kemudian proyeksinya 3 ya. Ya. Yang sudah menyebut nama ini kan KIB. Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Yang kedua sudah sebut nama juga, Mas. KIR. Kebangkitan Indonesia Raya. Yaitu Prabowo sama sama Caimin. PKB dan Gerindra. Nah, entah nanti berarti kan berikutnya ada Nasdem, Demokrat, PKS. Apakah ini bisa bertemu lalu kemudian tinggal PDIP ya? Nah, ini berarti kemungkinan 4. Proyeksi kalau berdasarkan normatif perolehan kursi kan, itu potensi maksimal 4. Jadi secara realitas politik ya kita lihat apakah kemudian PDIP mau sendirian, karena kalau kita baca rekam jejak belum ada partai yang mencalonkan presiden lonely gitu ya, sendiri gitu, meskipun PDIP sudah memenuhi syarat secara perolehan kursi. Kalau 4 koalisi, kira-kira siapa calon yang mereka akan usung? Kalau sekali lagi ini merujuk survei. Ya. Jadi sekarang itu wacana di internal partai itu kalau saya membaca ini adalah pertarungan antara otoritas dan elektabilitas, Bang. Ini menarik ini. Jadi pertarungan antara otoritas dan elektabilitas. Nah, otoritasnya bagaimana, elektabilitasnya bagaimana? Kan sebenarnya yang megang partai gitu ya. Partai punya tiket, dialah yang sebenarnya pemegang pemilik tiket itu ya. Secara regulasi hanya partai yang punya tiket.
artinya otoritas dia pegang. Bayangkan kalau kemudian 9 partai ini sepakat gitu ya, oke, kita nggak usah memikirkan elektabilitas. Wacana itu muncul kan ya, Bung Mega ngomong yang menentukan presiden itu capres, bukan lembaga survei. Bahkan kita nggak pernah menentukan lembaga capres, kita kan menentukan hasil survei saja. Jadi ya lembaga survei bagian kompor-kompori lah ya. Kita hanya mengcapture. jadi itu otoritas, Bang. Jadi kalau semua, bayangkan kalau semua otoritas, oke, semua otoritas kita pegang otoritasnya, nggak usah kita kasihkan ke elektabilitas. Kita mau apa? Publik mau apa? Protes? Nggak bisa, karena memang otoritas partai. Tapi sebenarnya saya yakin partai pun akan mengkomunikasikan otoritas itu dengan elektabilitas. Tapi itu kan sama dengan melawan rasionalitas publik kan? Iya, makanya itu Nasdem itu saya membacanya tidak otoritas. Kalau saya lihat ya, 3 nama itu masuk ke survei semua, meskipun Pak Andika paling masih minim ya elektabilitasnya. Tapi Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies itu kan deretan papan atas elektabilitas. Dan tidak ada kader Nasdem loh dari 3 nama itu. Oh. Artinya itu kan murni pure elektabilitas yang menjadi basic Nasdem untuk mengeluarkan 3 nama itu. Nah ini berbeda dengan PDIP, sampai hari ini belum merumuskan calon, katanya di Rakernas terakhir Bu Mega sudah mengantongi nama gitu. Tapi kalau kita kembali pengalaman menjelang pemilu 2014, Bang Bas, PDIP waktu itu wacananya otoritas terus. Jadi capres itu ketum. Otoritas. Capres itu ketum. Waktu itu Bu Mega elektabilitasnya memang di bawah Pak Prabowo gitu. Oh, nah kalau PDIP ini itu agak unik ya. Tadi kalau kita bicara elektabilitas atau otoritas, dia lebih cenderung otoritas. Nah, paling tidak kalau pengalaman 2014 otoritas, dan sampai hari ini ya Rakernas itu kan wacananya kan memang murni hak prerogatif ketum. Oh, kan otoritas. Ya, jadi otoritas partai, lalu kemudian dikerucutkan lagi otoritas ketua umum. Di internal PDIP? Di PDIP begitu ya. Oke, nah saya ke Mas Adit dulu. Mas Adit, itu kalau bacaan hampir sama nih kayaknya 3 orang ini. Hampir sama. Ya 3, kira-kira kemungkinan 4 koalisi, paling sedikit 3. Nah, kira-kira kalau 4, siapa calonnya? Kalau 4 yang akan didorong kira-kira? Saya nggak begitu yakin bisa 4. Ya 4 mungkin, tapi pertanyaannya adalah dari apa nama yang beredar itu siapa yang kemudian jadi kuncinya gitu ya. Itu yang keempat itu yang menurut saya tuh menjadi penting ya. Tapi artinya gini, saya juga memperhatikan bahwa yang tadi Bang Bas sampaikan bahwa salah satunya adalah tentu partai sangat berhitung banyak hal ya, soal otoritasnya ketumnya tadi, terus yang kedua soal elektabilitas. Kan tentu mereka juga nggak mau cari bahaya gitu dalam pengertian mengeluarkan ongkos yang begitu besar gitu ya, tapi nggak ada memperhitungkan kemenangan gitu ya. Jadi artinya perhitungan itu menjadi sangat rasional gitu ya. Makanya elektabilitas itu menjadi salah satu alat ukurnya gitu ya buat mereka. Kalau begitu bacaannya berarti bisa mengerucut ke tiga nama besar itu dong. Ya bisa 3 gitu ada Ganjar, tapi ada Anies, ya, ada Prabowo. Ya, kemungkinan itu kan bisa gitu ya. Oh, gitu. Tapi pertanyaannya kan kemudian adalah kalau saya sih meyakini apakah Pak Prabowo itu masih benar-benar ingin maju atau tidak. Itu bukannya sebaliknya, yang paling pasti sekarang ini justru Pak Prabowo karena dia punya partai juga. Ya, itu kalau jelas. Kalau 2 ini kan belum jelas. Betul. Tapi maksudnya adalah saya ingin mengatakan juga bahwa saya juga mendengar sinyal-sinyal itu, Bang. Jadi makanya kadang-kadang ini gosip-gosip di antara para partai politik ini antara benar dan tidak gitu ya. Tapi artinya bisa mementahkan atau bisa memunculkan gitu ya. Bisa jadi yang nama-nama yang muncul 3 itu dia akan tenggelam atau yang lain yang maju gitu. Misalkan Puan kalau misalkan ternyata makin lama makin didorong terus untuk jadi calon tunggalnya PDIP, sementara Ganjar yang sudah di atas itu sudah bagus gitu ya, tapi ternyata itu dipangkas, selesai itu bareng, Bang. Oh gitu ya? Iya, itu jadi, kan apapun bisa terjadi. Kalau di PDIP antara Puan dan Ganjar, kalau Mas Adit melihat kecenderungannya lebih kemana? Kalau membaca bagaimana, ini kalau membaca dengan apa yang dilakukan oleh Bu Mega di 2014-2019, maka kita akan percaya Ganjar. Oh gitu ya? Ya. Kalau merujuk pada pengalaman Betul, Pak Jokowi, 2019. 2014.
2015, 2019. Karena yang saya dengar pada waktu itu juga sebenarnya Puan juga didorong. Oh gitu. Tapi akhirnya kemudian elektabilitas menjadi sangat penting. Makanya Pak Jokowi muncul gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, apakah memang suara di dalamnya PDIP itu menginginkan Puan gitu ya. Kalau dari Rakernas kemarin itu tanda-tanda yang dimunculkan menurut menduga Mas Adi? memang Puan sedang dipopulerkan oleh ibunya sendiri. Jadi ini jadi momentum Rakernas ini. Karena memang itu kan sangat jelas ya bahwa di teman-teman Kompas dan juga Indikator kan juga mengatakan bahwa pemilihnya Ganjar itu memang PDIP. Oh gitu. Gitu ya. Dan itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Jadi artinya saya ingin mengatakan ini semacam pesan Bang untuk mengatakan bahwa Puan itu beneran serius mau didorong menjadi capres. Oke. Pemilihnya ini, pemilih PDIP yang milih Ganjar itu berapa persen? Ya, sebenarnya bukan mayoritas ya, dominan partai pemilih dominan Pak Ganjar itu yang pertama itu PDIP dan kedua pemilih Jokowi. Jadi menjadi wajar dan kita memahami bagaimana relasi pemilih Pak Jokowi itu sebenarnya secara emosional lebih dekat kepada Pak Ganjar. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat tipikal 3 sosok yang sesuai survei Kompas ini ya, pertimbangan kenapa memilih 3 nama ini, representasi Pak Ganjar itu adalah alasan-alasan merakyat, Bang. Ini sama ketika sama Pak dengan Jokowi dulu muncul, kenapa alasan memilih Pak Jokowi itu karena pertimbangan ini sosok yang merakyat. Berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin alasannya lebih ke ketegasan, pemilih yang tegas. Berbeda juga dengan Pak Anies. Alasannya lebih ke kinerja. Jadi rekam jejak kinerja. Jadi sebenarnya representasi 3 nama yang kebetulan masuk pada papan atas calon presiden ya, mungkin di survei-survei lain hampir sama tadi Mas Ken juga bilang seperti itu, hanya beda komposisi karena ada sampling error ya. Saya pikir ini sebenarnya representasi dari keinginan publik ya. Sekali lagi karena ini survei kan membaca moodnya publik. Ya, ini sebenarnya yang sebenarnya bagi elit politik, bagi partai, tinggal partai mau pakai apa enggak sebenarnya kasarnya itu. Ya, Mas Kenny, kan lembaga-lembaga survei itu kan dikenal dekat dengan petinggi-petinggi partai politik. Jadi menurut bisik-bisik di panggung belakang itu siapa sebetulnya yang dicorong mulai dari PDIP? Itu kira-kira siapa gitu yang mau didorong? Ini ada Puan, ada Ganjar. Menurut bacaan panggung belakang atau obrolan panggung belakang, kira-kira lebih kemana? Tidak ada obrolan panggung belakang ya. Itu kan asumsi ya. Kan dalam politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang katanya. Ya enggak, maksudnya saya juga nggak bisa spekulatif gitu mengambil kesimpulan Bu Mega akan mengusung siapa ya, karena itu kan menjadi $1 million question dari 270 juta orang Indonesia gitu. Kecenderungan. Tapi sinyal-sinyal itu ya bisa diinterpretasikan oleh masing-masing pihak sesuai kepentingannya gitu loh. Dan kita sebagai lembaga survei cuma memotret publik, menyajikan hasil data per hari ini seperti itu gitu loh. Itu keputusan yang diambil oleh elit masing-masing partai itu ya bisa seperti yang tadi Mas Yohan bilang, ignore the electability factor, meskipun itu mungkin bisa dibaca sebagai tindakan yang tidak rasional ya, karena kan partai juga membutuhkan ya, they want to grab power lah maksudnya. Mereka juga membutuhkan kotel efek dari capres yang diusung itu gitu loh, karena party ID di konteks pemilih kita itu yang sangat rendah, sangat figur sentrik, candidate sentrik. Oleh karena itu ya siapa capres yang diusung itu ya biasanya memberikan efek kotel gitu loh. Sepanjang chemistry antara masa pemilih sebuah partai itu dengan capres yang diusung itu sinkron ya. Karena kita ambil contoh misalnya PKS, elit-elitnya memaksakan mereka mendukung Ganjar gitu loh. Itu kan tentu saja akan merugikan, tidak ada kotel efek sama sekali, malah menjadi bumerang gitu loh maksudnya. Jadi elit partai juga perlu memahami suasana kebatinan masa partai mereka, ini siapa yang mereka usung agar kotel efek itu bisa didapatkan gitu loh. Kalau Anda diminta untuk menjadi konsultan PDIP, lalu kemudian Ibu Mega tanya, Mas Kenny, tolong beri saya masukan di antara 2 orang ini, Pak Ganjar atau Puan,
kira-kira Mas Kenny mengusulkan siapa? Saya tentu akan mungkin memberikan saran dengan ada trade off-nya lah setiap keputusan itu kan maksudnya. Gimana pun juga Mbak Puan adalah putri Bu Mega dan juga Mbak Puan sebagai terah Soekarno itu sangat dibutuhkan untuk merekatkan partai gitu loh. Sebagai perekat ideologis partai itu simbol Mbak Puan itu tidak bisa dihindarkan gitu loh. Maksudnya itu udah itu satu poin. Satu poin gitu. Terus poin yang lain kalau Ganjar? Saat ini kan Ganjar itu meskipun Pak Ganjar ini sudah lama menjadi kader PDIP, tapi kita bisa lihat rekam jejaknya tidak pernah menjadi elit lah, maksudnya di DPP gitu loh. Jadi penentu belum pernah jadi penentu ya. Ya, jadi kalau memang berkaca dari pengalaman di 2014, maksudnya saat itu kan Ibu Mega memberikan tiket ke Pak Jokowi, apakah ini akan berulang? Ya tentu saya nggak bisa ambil kesimpulan karena masih ada waktu kan sampai Bu Mega pun bilang saya mau ngambil keputusan di akhir seperti itu juga hak prerogatif saya gitu loh. Oh gitu ya. Ya saya ke Mas Adit. Mas Adit, ini menarik ya. Ada dua peristiwa yang hampir bersamaan, yaitu Rakernas PDIP didahului oleh Rakernas Nasdem. Nasdem dengan PD gitu mengusulkan atau mengusung 3 nama. Itu ada Anies, ada Andika, ada Ganjar. Nah, kalau seandainya PDIP mendorong Anies menjadi calon presiden, kira-kira apa yang terjadi dengan Nasdem? Nasdem kira-kira akan mendukung siapa? Yang pertama itu nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Ya seperti yang tadi Mas Kenny dibilang gitu ya, secara chemistry, secara grassroots pemilih itu kan ada suasana kebatinan yang tidak sama gitu ya antara pendukungnya Anies gitu ya dengan PDIP gitu ya. Makanya kemudian Pak Hasto itu dengan sangat yakin mengatakan bahwa pemilihnya PKS gitu ya ataupun pemilih Demokrat yang mungkin akan arahnya ke Anies itu. Kalau PDIP mendukung Ganjar, apa yang terjadi dengan Nasdem? Atau mereka Nasdem akan mendukung siapa? Ya, Nasdem. Apakah ada kemungkinan juga saya begini ya Bang, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Nasdem dengan Rakernas kemarin itu ingin meneguhkan bahwa mereka itu strateginya, saya tadi mau bicara soal strateginya Nasdem. Nasdem itu kan pernah berhasil 2019 memanfaatkan kotel efeknya Jokowi. Ya, jadi dia perolehan suaranya naik itu menurut saya adalah karena dia itu menempel dengan Jokowi. Koktel efek itu ya. Dan menurut saya hanya Nasdem yang berhasil soal itu. Bukan PDIP. PKB dan PDI. Yang signifikan itu menurut saya Nasdem, gitu ya. Yang sangat signifikan Nasdem menempel itu, tapi tidak signifikannya itu malah di PKS, gitu ya. Dan nggak punya pengaruh. Jadi artinya saya menduga bahwa Nasdem ingin mengulang strategi itu untuk menempelkan kotel efeknya itu dengan calon yang potensial dan populer dengan elektabilitas yang tinggi. Oh, dengan begitu maka kalau nanti Ganjar didukung oleh PDIP, kemungkinan Nasdem sama PDIP bisa berkoalisi lagi dong. Nah, itu pertanyaan yang harus dilihat lebih jauh nih dalam tahun depan paling tidak. Apakah Surya Paloh akan ketemu dengan Megawati gitu ya untuk membicarakan nama Ganjar untuk masuk di dalam kongsinya atau koalisinya mereka, atau Nasdem akan memilih Anies gitu ya yang preferensinya memang sudah kita dengar jauh-jauh hari sebelumnya. Oh gitu ya. Ini menarik sekali sebetulnya. Nah, tadi saya tertarik lagi ke soal tadi. Ini pertarungan sekarang ini pertarungan antara elektabilitas dan otoritas. Ya. Nah, kira-kira menurut bacaan teman-teman Kompas, ini peran Pak Jokowi sebesar apa sih dalam menentukan calon presiden 2024? Ini pertanyaan berat. Dan di survei sebenarnya juga tidak menjangkau gitu ya? Sejauh mana peran Pak Jokowi terkait elektabilitas ini ya. Artinya memang itu lebih banyak masuk di ruang-ruang panggung belakang yang sebenarnya publik juga
tidak begitu bisa mengikuti ya arah sana. Tapi kan ada survei yang ini Mas, kecenderungan pemilih-pemilih Jokowi itu akan lari kemana kan kelihatan? Iya, itu pasti kelihatan ketika kita melakukan analisis cross tabulasi ya terkait siapa pemilih Pak Ganjar, siapa pemilih Pak Anies, dan siapa pemilih Pak Prabowo. Misalnya dibandingkan pilihannya yang di 2019 kemarin, pemilih Pak Ganjar itu mayoritas adalah PDIP dan pemilih Pak Jokowi. Jadi memang itu udah jelas. Dan pemilih Pak Prabowo memang sebagian besar memang adalah pemilih dia di pemilu 2019, tapi memang tidak sebesar perolehan dia di 2019. Artinya benar tadi Mas Ken, ada sebagian pemilih Pak Prabowo memang berlari ke Pak Anies ya, Pak Anies, karena memang secara psikologi politiknya memang pemilih-pemilih Pak Anies dan Pak Prabowo ini kan beririsan ya. Tadi ini yang sebenarnya menjadi pertarungan kedua sosok ini terkait elektabilitas. Terkait relasi antara otoritas dan elektabilitas tadi, saya membacanya sebenarnya bukan sekedar pertarungan, ini adalah proses ya. Selama ini kan yang memang misalnya dalam konteks PDIP yang memang dikemukakan ya pasti otoritas. Itu adalah wilayah ketua umum, yang menentukan adalah ketua umum, hak prerogatif ketua umum. Itu sama narasinya ketika 2013 survei-survei mengatakan Pak Prabowo, waktu itu Pak Jokowi belum muncul ya. Ketika Pak Jokowi sudah gubernur DKI, elektabilitasnya melesat, bahkan menggeser Bu Mega, bahkan kemudian menggeser Pak Prabowo. Saat itulah kemudian otoritas mengatakan elektabilitaslah yang sebenarnya menjadi pertimbangan. Dengan 8 bulan sebelum Pilpres tiket itu diberikan ke Pak Jokowi. Apakah 2024 nanti sama? Saya pikir tadi kita kembali tujuan partai pasti untuk memenangkan kontestasi. Tidak mungkin saya rasa otoritas pasti ya, otoritas itu sebagai konsolidasi partai itu tetap penting. Tapi kemudian potensi kemenangan partai secara rasionalitas tetap harus dijaga, dan elektabilitas itu salah satu ukuran sejauh mana peluang partai untuk memenangkan kontestasi. Jadi saya masih cukup yakin semua partai itu akan mempertimbangkan elektabilitas calon presiden ya, tidak sekedar kemudian bermain-main di otoritas saja. Oke, kita ini makin menarik. Nah, ini kita sudah ada di segmen terakhir nih. Ya, saya ke Mas Kenny dulu. Mas Kenny, tadi bicara soal otoritas versus elektabilitas. KIB itu adalah salah satu koalisi yang pertama kali yang berani mendeklarasikan diri. Dan kelihatannya mereka ingin menunjukkan bahwa kita ini pimpinan partai politik. Jadi kami yang punya otoritas gitu untuk menentukan calon presiden 2024. Jadi nggak ada urusan dengan elektabilitas. Mau elektabilitasnya berapapun, kalau nggak ada partai politik, ya nggak akan bisa dicalonkan. Bagaimana Anda melihat apa yang dilakukan oleh KIB ini? Dan kira-kira nasib KIB ke depan seperti apa? Ya, tentu bicara KIB tidak bisa dilepaskan dari mereka tiga partai ini kan semua partai koalisi pendukung pemerintah gitu. Ya, pemerintahan siapa? Pemerintahan Pak Jokowi gitu loh. Jadi gimana pun juga Pak Jokowi ya 2 tahun menjelang Pilpres saat ini masih kita bisa lihat meskipun tidak kasat mata itu pengaruh Pak Jokowi dalam menentukan dinamika di koalisi Indonesia Bersatu itu gitu loh. Karena gimana pun juga sebagai presiden kan kamu punya banyak level of power lah gitu loh untuk mengatur menteri, mengatur ini gitu loh. Sampai mengatur. Tapi biasanya di banyak pengalaman banyak negara semakin di ujung periode kedua itu presiden itu cenderung menjadi lame duck presidency gitu loh. Karena partai-partai udah punya interest sendiri, apalagi ketika misalnya dalam approval rating presiden itu menurun, entah itu karena krisis domestik maupun krisis yang eksternal di luar kendali presiden itu sendiri, partai-partai sudah cenderung menjaga jarak karena udah tidak ada insentif elektoral lagi untuk mendekatkan diri dengan presiden yang tidak populer. Ini berandai-andai ya maksudnya. Gitu. Ini kan artinya otoritas untuk menentukan mengatur koalisi juga di dinamika 2 tahun ke depan ini terkait dengan tingkat inflasi dan juga harga
BBM yang sekarang masih berhasil ditahan, dan juga harga pangan yang terus naik. Nah, itu kan juga sangat mempengaruhi nanti dengan tingkat approval presiden dan mempengaruhi popularitas dia pada ujungnya, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap dinamika koalisi di dalam kubu pemerintahan sekarang. Menurut Mas Kenny, ini KIB ini solid nggak sampai penentuan calon presiden 2024? Kalau saya pernah baca buku ya, ada teori gitu, kalau menjaga koalisi besar itu jauh lebih murah ongkosnya daripada koalisi yang pas-pasan gitu. Oh gitu. Ini kita lihat di kasus Presiden Jokowi gitu. Dia kan sewaktu awal terpilih di awal periode pertama dia masukkan Golkar itu kan pas-pasan gitu. Maksudnya mungkin 50 lebih sedikit gitu. Itu membuat justru pemerintahan itu tidak stabil gitu. Karena satu partai keluar langsung goyang gitu. Agenda presiden terganggu semua. Nah, itu pelajaran yang diambil Pak Jokowi, saya rasa, maksudnya analisa saya aja, di masa periode kedua ini. Dia membangun koalisi di parlemen sebesar-besarnya gitu, sampai sekarang terakhir dengan PAN masuk itu 80% gitu, 82% mungkin kalau nggak salah. Sehingga ketika ada satu partai yang mau membalelo, ya udah keluar aja gitu. Oh gitu ya. Nah, itu maksudnya itu juga salah satu strategi Pak Jokowi gimana menjaga stabilitas di parlemen gitu. Oke, Mas Adit, ini ada dua koalisi yang paling tidak sudah menyampaikan ke publik. Satu KIB, yang kedua KIR. Ada KIP, ada KIR. Menurut Anda, ini KIP dan KIR ini solid sampai menentukan calon presiden nggak? KIP itu Koalisi Indonesia Bersatu. Itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. KIR itu Gerindra dan PKB. Menurut Anda dua koalisi ini solid nggak sampai mengusung calon? Kalau yang KIP itu kan saya tadi lagi berpikir belum ada calon presidennya. KIB? Ya KIB ya, belum ada calon presidennya. Dan kalau tadi rujukannya seperti yang disampaikan oleh Mas Yohan ya, otoritas dan juga elektabilitas, sampai sejauh ini kan lebih ke ukuran otoritas karena mereka merasa sebagai ketua umum partai. Pertanyaannya di antara mereka kan tidak ada yang jadi calon presiden. Belum kan, ada gitu ya. Dan kalaupun ada, Erlangga lumayan rendah gitu kan. Jadi tidak punya, maksudnya peluangnya juga lumayan rendah gitu. Jadi artinya seharusnya dalam konteksnya mereka sebagai punya otoritas gitu ya, dia punya keleluasaan untuk mencalonkan dari paling nggak di antara mereka gitu ya. Nah artinya ini jadi pertanyaannya adalah yang tadi kalau dirujuknya apakah mereka akan solid atau tidak, itu yang akan jadi pertanyaan kuncinya gitu ya. Calonnya itu cocok atau tidak gitu ya. Cocok untuk kemudian di antara peserta koalisinya ini, atau jangan-jangan nanti akan bisa dicabut atau bisa mengekor di koalisi-koalisi yang lain. Oh gitu. Jadi solid dan tidaknya KIB ini sangat tergantung pada siapa calon yang akan diusung gitu ya. Betul. Kalau tiga-tiganya bersepakat pada satu calon yang diusul, mereka tetap solid. Karena saya masih percaya untuk mengatakan bahwa figur itu menjadi penting gitu ya. Ya dari soal elektabilitas dan popularitas itu kan kemudian kita yang mengatakan figurnya mana yang kemudian cocok di antara mereka. Nah itu yang menjadi pelajaran kita setelah pemilu presiden pertama kali 2004 kita ya, figur itu menjadi kunci gitu ya. Ya cuma masalahnya di partai politik itu yang bisa mengkombinasikan dua ini kan sampai hari ini kan belum ada ya. Hanya waktu itu hanya Pak SBY yang bisa mengkombinasikan itu, bahwa dia punya otoritas dan pada saat yang bersamaan dia juga punya elektabilitas yang tinggi. Makanya kalau dalam teori-teori yang disebut dengan presidensialisasi, partai presidensialisasi, maka hanya Pak SBY yang mungkin bisa mengatakan itu. Nah cuman kan untuk konteks sekarang siapa? Pak Prabowo yang dengan Gerindra gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah Pak Prabowo sendiri untuk pencalonannya itu apakah nanti yang ketiga ini akan benar-benar dilakukan atau belum gitu. Nah itu kita belum tahu. KIR itu kan antara Gerindra dan PKB. Kalau begitu kan jelas hitungannya. Gerindra itu pasti Pak Prabowo. PKB pasti Muhaimin. Nah menurut prediksi Mas Adit, ini koalisi dua partai ini akan solid nggak sampai mendukung calon
Kalau untuk yang ini pun juga saya masih bisa berubah ya. Oh gitu saya ya. Gitu ya. Jadi semua ini belum masih ini. bisa belum. Semua ini karena belum ada akad ya Bang. Oh gitu ya. Akadnya kan masih dianggapnya kan masih panjang. Jadi argumen teman-teman politisi ini kan masih panjang, ini masih penjajakan. Kalau istilahnya Mas kan masih nyobain bubur gitu jadi ya. Jadi argumennya masih akan selalu berputar di area itu gitu ya. Jadi masih ada teori mencoba bubur, lalu ada juga teori sedang pacaran gitu ya. Sedang pacaran. Jadi semuanya masih belum jelas gitu ya. Semua masih belum jelas ya. Ini memang politik itu belum ada yang pasti ya. Iya, betul. Semua serba penuh kemungkinan. Nah, Mas, kita sudah ada di penghujung. Siap. Dari diskusi panjang lebar kita tadi ini, apa kira-kira kesimpulan Anda dan itu menjadi closing statement? Bagi saya ini sebenarnya untuk mengukur bagaimana konsolidasi partai politik masa depan ya. Kita bicara demokrasi di Indonesia itu nggak bisa melepaskan dari masa depan partai. Satu, partai kita memang masih bertumpu pada personalisasi partai, belum pada bagaimana kemudian membawa partai ini lebih modern ke depan. Nah, dinamika kontestasi 2024 ini semestinya menjadi momentum itu. Jadi partai-partai yang selama ini mungkin tidak memiliki figur, sebenarnya mereka juga punya peluang untuk kemudian menguatkan sistem kepartaiannya. Misalnya ketua umum yang dicalonkan, kan tidak ada salahnya juga, ini haknya partai gitu. Tapi ya ini sebenarnya Bang Bas, agenda kita ke depan itu adalah bagaimana menguatkan kepartaian itu sendiri. Kalau kita lihat bursa nama, kita juga cukup dari 10 paling tidak 10 nama bursa dari calon presiden versi Kompas. Ini 8 orang itu kader partai. Nah, ini sebenarnya positif ya. Ada Ganjar, ada Bu Risma, ada Pak Ahok gitu ya. Nah sebenarnya ada nama-nama juga yang bukan kader partai, Pak Anies, Pak Erik, Pak Andika karena memang masih TNI gitu ya. Jadi satu sisi ini sebenarnya tren positif dari nama-nama yang masuk di bursa diinginkan menjadi sosok calon presiden itu sebagian besar dari kader partai. Nah ini sebenarnya positif. Tinggal bagaimana kemudian partai ini ke depan memperkuat kaderisasi di internalnya bahwa calon presiden itu ya memang harus kader partainya. Itu jadi yang sebenarnya ke depan tidak kemudian kita seringkali kerap ujuk-ujuk ada orang yang populer kemudian bingung nyari partai. Jadi ke depan itu partai adalah menguatkan kaderisasinya, tidak lagi sekedar menjadi kendaraan penjual tiket untuk pencalonan presiden. Itu sih Bang Mas. Jadi demokrasi kita masih memberi harapan ya. Siap. Ini luar biasa. Nah, saya ke ini Mas Kenny, kira-kira closing statement Anda gimana berkaitan dengan secara keseluruhan diskusi kita? Ya, saya sepakat sama Mas Yohan, memang kita harus optimis lah ya, gimana pun juga dengan politik kita masa depan, gimana partai itu bisa dibangun secara lebih profesional dan modern gitu. Jadi mungkin tradisi itu sudah ada, kita lihat di PKS ya, sangat tidak tergantung figur gitu loh. Jadi sistem mesin partai itu udah berjalan secara efektif dan profesional, dan juga ada ikatan dan visi ideologis gitu yang mereka bawa gitu. Dan kan di negara demokrasi maju itu partai itu udah clear gitu jenis kelaminnya gitu loh, antara ideologi dan juga program-program yang mereka bawa. Sedangkan di Indonesia ini kita masih mengalami kesulitan membedakan partai satu dengan yang lainnya, kecuali mungkin untuk partai yang katakan nasionalis dan Islamis, hanya sebatas itu saat ini pembeda di konteks lanskap elektoral kita gitu loh. Belum masuk ke hal-hal yang lebih substantif, misalnya dari sisi spektrum ideologi ekonominya, ideologi sosialnya. Itu kedepannya kita dorong partai-partai lebih bisa memberikan warna terkait warna ideologi terhadap dan juga sistem kepartaian yang dibangun lebih modern gitu. Terima kasih Mas Kenny. Mas Adit, closing statement. Iya, saya tadi sudah memulai dengan bahwa kita masih ada rasa optimis ya Bang terkait dengan masa depan politik Indonesia setelah 2024. Menurut saya sepakat dengan teman-teman tadi, Mas Kenny sama Mas Yohan, bahwa tantangan yang paling serius itu adalah soal pelembagaan partai. Pada sisi yang lain memang fenomena personalisasi atau presidensialisasi itu atau
faktor figur itu menjadi sangat dominan dan penting itu bukan hanya di kita di Indonesia, tapi di banyak tempat, di banyak negara juga begitu terjadi. Jadi kita sedang exercise gitu ya, mengkombinasikan antara figur penting ya satu sisi, pada sisi yang lain yang disebut dengan akar rootnya itu adalah ikatan-ikatan sosial, emosi-emosi yang terjadi karena mungkin agama, etnis dan segala macam itu juga masih kuat gitu ya. Jadi yang disebut dengan nasionalis, agama gitu ya, Islamis dan segala macam di banyak tempat, banyak daerah itu kan cerminan itu muncul. Jadi kita sedang exercise, tapi saya optimis bahwa itu bisa dilakukan asalkan elit itu benar-benar, elit politik kita yang memperhitungkan itu secara cermat gitu ya. Kan mereka juga berjanji gitu ya, bahwa hari ini mereka untuk menghindari politik identitas gitu ya. Tapi sekarang kita tagih saja, bisa nggak untuk kemudian tercermin dalam calon-calon koalisi yang akan datang. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Adit. Ya, rekan RKN, akhirnya diskusi kita yang menarik ini cukup sampai di sini. Ada banyak sekali hal yang masih bisa kita gali, tetapi kita akan ketemu lagi dalam diskusi titik temu minggu berikutnya. Tapi satu hal bahwa semua narasumber kita pada hari ini bersepakat bahwa demokrasi kita masih memberi harapan yang makin baik dengan melihat perkembangan atau fenomena politik kita hari ini. Jadi mari kita sama-sama menjaga demokrasi kita agar semakin matang, semakin bermanfaat untuk Indonesia. Terima kasih kepada Mas Yohan, peneliti Kompas. Siap, sama-sama. Terima kasih, Bang Bas. Ya, luar biasa, terima kasih. Lalu kemudian Mas Kenny, peneliti senior indikator politik. Terima kasih, Mas. Makasih banyak. Lalu kemudian Mas Adit, Direktur Eksekutif Kajian Politik Indonesia ya. Terima kasih, Bang Bas. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dalam diskusi titik temu minggu berikutnya.